Ole Romeni join timnas bikin supporter bangga. Lokal kena PHK usai Max Hilger dan Eliano Reinder gabung timnas. Striker sekaligus top skor Liga Top Eropa merapat ke timnas. Roberto Mancini sampai kursus di Jerman demi kalahkan timnas Indonesia karena takut kena migran. Hahaha. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Striker maut Ole Romeni join timnas bikin supporter bangga. Penyerang FC Utrecht Ole Romeni memberikan respon setelah sang pemain keturunan asal Medan itu disebut ingin memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ole Romeni merupakan salah satu pemain keturunan yang diharapkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Belanda, sang bomber berusia 24 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya, yakni neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ole Romeni sempat santer dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia usai ketahuan saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah disebut ingin dinaturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat ini, Ole Romeni pun membuat unggahan di story Instagram pribadinya. Striker FC Utrecht itu menuliskan kata-kata yang menyentuh mengenai sebuah proses. Ia juga mengunggah caption di feed Instagramnya. Semoga bunga-bunga mengingatkan kita mengapa hujan begitu diperlukan, kata Ole Romeni. Namun belum diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Ole Romeni membagikan unggahan tersebut. Sang bomber kelahiran Belanda itu diharapkan segera dinaturalisasi menjadi WNI demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, PSSI justru sudah memastikan dua pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya, yakni Eliano Reinder dan Max Hilger. Sintayong PHK massal pemain lokal usai Max Hilger dan Eliano Reinder gabung timnas. Sejak kabar naturalisasi Max Hilger dan Eliano Reinder semakin dekat, hiruk-pikuk persaingan di timnas Indonesia semakin memanas. Apakah Sintayong bakal PHK banyak pemain lokal setelah ini? Keduanya yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan bergabungnya dua pemain berbakat dari Eredivisie Belanda ini, sejumlah pemain langganan timnas Indonesia harus bersiap-siap mempertajam taji. Pasalnya, Sintayong dihadapkan pada dilema menarik. Siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang harus rela duduk di bangku cadangan atau bahkan dicoret. Jordi Amat, bek tangguh yang telah malang melintang di sepak bola Asia, bisa jadi salah satu pemain yang terdampak. Usia yang tak lagi muda dan riwayat cedera yang cukup panjang menjadi pertimbangan serius. Kehadiran Max Hilger yang memiliki posisi serupa semakin menyulitkan persaingan di lini belakang. Muhammad Ferrari, bek muda Persija Jakarta, juga patut waspada. Meski potensial, Ferrari masih kalah pengalaman dibandingkan Max Hilger yang merupakan pilar utama di klub top Belanda. Harga pasar Max Hilger yang fantastis pun menjadi sorotan tersendiri. Hoki Caraka, penyerang muda PSS Sleman, masih kesulitan menembus starting 11 timnas Indonesia. Dengan kehadiran Eliano Reinder yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam permainan, peluang Hoki Caraka untuk tampil semakin menipis. Pratama Arhan, si ganteng bek kiri yang sempat mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya, kini tengah menghadapi tantangan baru. Minimnya menit bermain di klubnya saat ini ditambah isu pribadi yang sempat mencuat, yaitu tentang perselingkuhan, membuat posisinya di timnas Indonesia tidak terlalu aman. Ricky Kambuaya, gelandang serang Dewa United, juga patut diwaspadai. Kehadiran Eliano Reinder yang bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah membuat persaingan di sektor tersebut semakin sengit. Susul Max Hilger, penyerang tajam grade A Liga Belanda ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan yang dijuluki si anak ajaib yang namanya kini kembali diperbincangkan karena disebut berpotensi membela timnas Indonesia. Dia bisa menjadi opsi pemain naturalisasi baru setelah Max Hilger dan menjadi tandem Rafael Struijk di lini depan. Bukan rahasia lagi jika stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri terutama Belanda terbilang melimpah ruah. Bahkan banyak pemain keturunan Indonesia yang masih tergolong belia dan bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah Sjor Louis Hermsen. Ia merupakan penyerang muda yang kini berkarir bersama klub kasta teratas Belanda Fortuna Sittard. Namanya sempat melejit beberapa waktu lalu, terlebih setelah ia berbincang-bincang dengan Yusa Nugraha dan mengaku punya darah keturunan Indonesia. Kini nama Sjor Louis kembali diperbincangkan karena dianggap berpotensi mengisi pos penyerang timnas Indonesia di masa mendatang.
mendatang. Apalagi lini serang timnas Indonesia masih kekurangan penyerang tajam, entah itu level senior maupun di level kelompok umur. Karena itu, menarik membahas sosok Sjor Louis Hermsen ini. Siapakah dia? Seperti apa rekam jejaknya dan layakkah dirinya dilirik untuk membela timnas Indonesia? Ya, Louis Hermsen merupakan pemain termuda di Eredivisie Belanda. Sjor Louis Hermsen merupakan penyerang muda milik Fortuna Sittard yang baru berusia 17 tahun. Ia lahir di Belanda pada 12 Juni 2007 silam. Dalam bincang-bincangnya dengan Yusa Nugraha, Sjor Louis memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Omaku lahir di Jakarta, jadi dia full Indonesia dan ayahku setengah Indonesia, kata Sjor Louis. Bersama Fortuna Sittard, Sjor Louis punya catatan apik dengan mencetak 12 gol dan 15 assist dari 32 pertandingan. Saat itu dirinya sendiri baru berusia 16 tahun. Karena debut di usia 16 tahun, ia mencetak rekor sebagai salah satu debutan termuda di Eredivisie dan salah satu debutan termuda bagi Fortuna Sittard. Untuk posisi yang dimainkan, Sjor Louis mengaku bisa bermain sebagai penyerang, winger kanan, dan juga winger kiri. Kemampuan ini membuat pemain berpostur 175 cm itu bisa dimainkan di segala posisi di lini serang yang bisa menguntungkan timnas Indonesia di masa depan. Andai progresnya berjalan baik, bukan tidak mungkin PSSI akan mengetuk pintu Sjor Louis dan menawarinya untuk bergabung timnas Indonesia, mengingat dirinya juga belum pernah dilirik oleh Belanda. Usai gagal kalahkan timnas Indonesia, Roberto Mancini langsung kursus di Jerman. Agenda FIFA Matchday bulan September termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sementara berakhir. 2 dari total 10 pertandingan babak ketiga telah dijalani seluruh negara di benua Asia termasuk timnas Indonesia. Skuad Garuda meraih hasil apik dengan menahan imbang langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Kini seluruh pemain telah kembali ke klub masing-masing untuk menjalani kompetisi di masing-masing liga yang dijalani. Sementara laga ketiga dan keempat akan berlangsung pertengahan Oktober mendatang. Tak hanya pemain, jeda sebulan dimanfaatkan sederet pelatih untuk menimba ilmu dalam kursus lisensi kepelatihan. Salah satunya pelatih Arab Saudi Roberto Mancini yang takut dikalahkan timnas Indonesia sehingga mengikuti konferensi pelatihan dan direktur teknik timnas pria UEFA ke-14 di Jerman. Melansir laman UEFA, tujuan konferensi ini adalah untuk menyajikan analisis teknis dan taktis UEFA Euro 2024 serta supaya tidak migran ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Ambisi gila PSSI untuk timnas Indonesia gempar sampai Eropa. Geliat PSSI untuk datangkan pemain naturalisasi demi bela timnas Indonesia tak hanya jadi sorotan publik dalam negeri. Di Belanda, hal ini juga jadi perhatian banyak pihak. Salah satu jurnalis Belanda, Danny van Laar, dalam podcast Voet van Prieur bersama ex-back Feyenoord Kasran Tejian membahas potensi besar yang akan dimiliki oleh timnas Indonesia jika diperkuat banyak pemain berdarah Belanda. Danny menyoroti langkah sejumlah pemain keturunan Belanda seperti Marten Paes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jai Ilses, Nathan Joaon yang memilih untuk membela timnas Indonesia yang merupakan timnas terkuat di bumi. Mereka benar-benar mengerjakan langkah depan, mencoba menciptakan sesuatu bersama-sama, kata Laar. Menurut Van Laar, ada potensi besar untuk sepak bola Indonesia sejak dihuni pemain keturunan berbakat dari Belanda. Dan tentu ada potensi besar untuk tim nasional negara Indonesia. Mereka sangat sibuk dengan proyek itu. Saya belum pernah melihat yang semacam ini, kata Laar. PSSI terus bergeliat mendapatkan tambahan amunisi pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Terbaru Messi Hilger dan Eliano Reinders dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Selain dua nama itu, muncul lagi rumor bahwa PSSI akan melakukan proses naturalisasi kepada striker tertajam di Eropa Mauro Silstra. Pertemuan Raffi Ahmad dan Sintayong bocor, inilah hal yang dibahas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dan artis ternama yang merupakan kakak ipar saya Raffi Ahmad baru-baru ini mengumumkan kolaborasi mereka untuk sebuah inisiatif berbasis kemanusiaan. Apakah mereka akan membuat akademi sepak bola untuk mewujudkan mimpi anak Indonesia? Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk membantu banyak orang, terutama anak-anak Indonesia. Dalam unggahannya, Raffi Ahmad mengungkapkan harapannya bahwa inisiatif ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak bangsa yang memiliki mimpi besar untuk menjadi pahlawan di masa mendatang.
Kita ngobrol hal lain yang ternyata kita memiliki tujuan yang sama untuk tabungan akhirat. Saya bersama Sintayong sudah bersepakat berdiskusi akan melakukan kolaborasi atas nama kemanusiaan untuk kemanfaatan orang banyak. Begitulah pernyataan Raffi Ahmad. Kolaborasi Raffi Ahmad dan Sintayong ini mendapat banyak dukungan dari publik, mengingat peran penting keduanya di bidang masing-masing. Selain menjadi selebriti papan atas top Indonesia, Raffi Ahmad juga dikenal dengan berbagai kegiatan sosialnya. Sementara Sintayong terus berjuang membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sangat dinantikan apakah bentuk kerjasama di antara keduanya. Tunggu saja nanti. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!